Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sedang berada di pelataran Masjidil Haram. Kita menghadap pelataran Masjidil Nabawi. Kita menghadap ke kubah hijau di depan kita para jemaah sekalian. Sudah bisa lihat? Ya. Kubah hijau itu Bapak dan Ibu, di situ di bawah kubah hijau tersebut ada 3 kuburan. Yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW. Yang kedua itu adalah kuburan Sayyidina Abu Bakar. Dan yang ketiga itu adalah kuburan Sayyidina Umar. Bagaimana sejarahnya kok Rasulullah itu bisa dikuburkan di situ? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia Bapak dan Ibu, pada saat itu para sahabat ini bingung. Mau dikemanakan jasad Rasulullah tersebut? Kemudian para sahabat saling bergantian memberi usul. Bagaimana kalau jasad Rasulullah ini kita bawa ke Palestina? Kita kuburkan di Palestina. Kenapa kok mau dikuburkan di Palestina? Karena Palestina itu merupakan tempat kuburan para nabi, kata sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain juga berkata, bagaimana kalau jasad Rasulullah ini kita bawa ke Mekah? Rasulullah lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah. Jasadnya Rasulullah ini harus dikuburkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian para jemaah sekalian, pada saat itu kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar terampil dengan mengatakan, Rasulullah itu pernah bersabda bahwa setiap para nabi meninggal dikuburkan di tempatnya dia meninggal. Sehingga pada saat itu Bapak dan Ibu, Rasulullah ini meninggal di kamarnya, di rumahnya, dan pada saat itu pula Rasulullah dikuburkan di kamarnya ini. Jadi yang kita lihat kubah hijau ini para jemaah sekalian, dulu pada zaman Rasulullah itu adalah tempat tinggal Rasulullah dengan istrinya yang bernama Siti Aisyah. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat itu dikuburkanlah Rasulullah di kamarnya ini. Apakah Siti Aisyah pindah para jemaah sekalian? Apakah Siti Aisyah tidak tinggal di situ lagi ketika di situ ada kuburan Rasulullah? Ternyata Bapak dan Ibu, Siti Aisyah ini tetap tidak pindah, tetap berada di kamarnya itu. Tetap tinggal di situ, melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Padahal di situ ada kuburan suaminya Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu Bapak dan Ibu, pemerintahan kota Madinah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan baiat, yang mana baiat tersebut dilaksanakan di Saqifah Bani Sa'adah, tepatnya di sana, ujung sana. Di situ ada taman, yang mana taman tersebut ada sejak zaman Rasulullah SAW. Di situ tempat pembaiatan Abu Bakar. Kemudian sebelum Abu Bakar meninggal dunia para jemaah sekalian, Sayyidina Abu Bakar ini minta izin kepada putrinya. Siapa putrinya namanya? Siti Aisyah, untuk dikuburkan di sebelahnya Abu Bakar. Untuk dikuburkan di sebelahnya Rasulullah SAW. Kemudian Siti Aisyah pada saat itu memberi izin sehingga Sayyidina Abu Bakar dikuburkan di sebelahnya Rasulullah SAW. Ini bahu Rasulullah, di sini kepalanya Sayyidina Abu Bakar. Dikuburkanlah di situ. Apakah Siti Aisyah pindah? Ternyata Siti Aisyah tetap tidak pindah, walaupun di situ sudah ada 2 kuburan. Akhirnya pemerintahan kota Madinah digantikan kepada Sayyidina Umar. Kemudian sebelum Sayyidina Umar ini meninggal dunia, Pak Bu, Sayyidina Umar ini minta izin kepada Siti Aisyah untuk dikuburkan di sebelahnya Abu Bakar. Di sini bahu Sayyidina Abu Bakar, di sini kepala Sayyidina Umar. Apakah Siti Aisyah pindah? Siti Aisyah para jemaah sekalian tidak pindah, tetap berada di kamarnya, walaupun di situ ada 3 kuburan. Cuman para jemaah sekalian, ada sedikit perbedaan tentang sikap dan perilaku Siti Aisyah ketika di situ ada kuburan Sayyidina Umar. Ketika di situ hanya ada kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah para jemaah sekalian, ketika berada di dalam kamar, Siti Aisyah ini terbiasa membuka aurat, itu biasa. Karena kenapa? Karena itu di dalam ruangan. Namun ketika di situ dikuburkan Sayyidina Umar, Bapak dan Ibu, walaupun Siti Aisyah ini berada di dalam kamar, beliau tidak pernah membuka aurat. Karena kenapa? Karena di situ ada kuburan Sayyidina Umar. Kalau Rasulullah itu suaminya, kalau Abu Bakar itu ayahnya, tapi Sayyidina Umar ini orang luar, orang lain yang bukan mahram. Makanya kalau kita pengen mencontoh Siti Aisyah para jemaah sekalian, dalam keseharian kita harus selalu menutup aurat. Siti Aisyah ini bukan hanya ke manusia yang masih hidup, dengan yang kuburan saja Siti Aisyah tetap menutup aurat. Seperti itu ya. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
kamar Rasulullah ini Pak Bu sebenarnya muat 4 kuburan. 1, 2, 3 sudah ada. Berarti di situ ada satu lokasi yang kosong. Yang mana satu lokasi yang kosong ini para jemaah sekalian, awalnya akan dijadikan kuburan Siti Aisyah. Awalnya Siti Aisyah menolak, namun menerima. Ternyata akhirnya para jemaah sekalian Siti Aisyah itu menolak, tidak mau dikuburkan di situ. Karena kenapa? Karena Siti Aisyah itu tidak mau ada perbedaan antara istri-istri Rasulullah yang satu dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Luar biasa. Artinya para jemaah sekalian Siti Aisyah itu tidak ada mau keistimewaan. Sehingga Siti Aisyah itu maunya dikuburkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Di mana kuburan istri Rasulullah yang lain? Tepatnya berada di kuburan Baqi. Itu Baqi itu. Yang ada kerangkeng itu. Tembok itu Baqi di sana. Semua kuburan istri Rasulullah itu berada di sana Pak Bu. Kecuali 2. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini dikuburkan di Makkah Al-Mukarramah karena beliau meninggal sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian yang kedua adalah Siti Maimunah. Siti Maimunah ini dikuburkan di daerah Nawariyah, salah satu kota yang berbatasan dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Yang lainnya para jemaah sekalian berada di kuburan Baqi. Jadi Bapak dan Ibu, sekaligus tentang Baqi ya para jemaah sekalian. Baqi ini para jemaah sekalian menjadi kuburan pertama, kedua yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari kebangkitan nanti Bapak dan Ibu, yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah itu adalah Rasulullah dengan 2 sahabatnya. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang dikuburkan di Baqi. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang dikuburkan di Makkah. Baru setelah itu umum. Jadi Baqi ini merupakan kuburan kedua yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikuburkan di Baqi ini para jemaah sekalian adalah selain keluarga-keluarga Rasulullah, para sahabat banyak sekali yang dikuburkan di situ. Bahkan lebih daripada 10.000 sahabat dikuburkan di Baqi ini. Termasuk di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali di mana kuburannya? Kuburannya berada di Karbala. Mana Karbala? Irak. Di Irak ya. Di Irak. Jadi Bapak dan Ibu, lebih dari 10.000 sahabat dikuburkan di Baqi ini. Termasuk jemaah haji, jemaah umroh, mukimin yang meninggal di kota Madinah ini dikuburkan di Baqi. Yang dikuburkan di Baqi ini para jemaah sekalian insya Allah termasuk orang-orang yang istimewa. Amin, amin. Yang dikuburkan di Baqi ini, karena yang dikuburkan di Baqi ini adalah orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Bagaimana tentang orang-orang yang meninggal di kota Madinah? Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a ayyamuta fil Madinah falyaf'al fa inni asma'u liman mata biha." Siapapun yang bisa meninggal di kota Madinah maka laksanakan. Karena dengan meninggal di kota Madinah maka saya akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Makanya Bapak dan Ibu, orang-orang soleh itu ketika datang ke kota Madinah, mereka bukan hanya berdoa meminta sesuai yang diinginkan, tapi mereka juga meminta agar bisa meninggal di kota Madinah. Cuman yang pasti para jemaah sekalian, yang bisa meninggal di kota Madinah itu insya Allah tidak sembarang orang. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ke Baqi bagaimana caranya? Kalau berziarah ke Baqi, perlu Bapak dan Ibu tahu, yang boleh masuk ke Baqi itu adalah hanya bapak-bapak. Waktunya kapan? Setelah sholat subuh langsung. Kemudian setelah sholat asar langsung. Itu bapak-bapak yang masuk. Kemudian ibu-ibu tidak boleh masuk. Karena dari setiap kuburan, entah itu Baqi, Ma'la, semuanya, ibu-ibu itu nggak boleh masuk. Karena memang ada hadis yang tidak membolehkan perempuan masuk ke kuburan. Makanya di Saudi ini tidak dibolehkan. Kemudian ketika kita masuk ke Baqi para jemaah sekalian, kalau kita mau berziarah ke keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, maka ketika kita masuk dari pintu gerbang Baqi tersebut, arahnya berada di sebelah kanan. Pintu gerbangnya di situ. Masuk dari pintu gerbang, salamnya ke sebelah kanan. Di situ adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seperti itu ya. Kemudian setelah ini kita akan melakukan kunjungan ke makam Rasulullah. Yang bapak-bapak, insya Allah sama Ustadz, ingat tadi? Sama Ustadz Abdurrahim atau Ustadz Isnen menuju ke makam Rasulullah SAW dengan melewati itu. Jadi ada jalur khusus untuk bapak-bapak ya, bisa menyampaikan salam dari dekat. Namun biasanya di situ tidak boleh menyampaikan salam secara bersama-sama.
sendiri-sendiri saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safat Allah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Termasuk barangkali di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada keluarga, ada teman, ada tetangga yang menitipkan salam, boleh disampaikan di makam Rasulullah tersebut. Caranya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah, sebutkan namanya. Kemudian kita berangkat sama-sama. Untuk ibu-ibu insya Allah bareng kami sampaikan salam dari luar. Bapak-bapak langsung masuk ke dalam. Yang bapak-bapak monggo sama Ustaz. Sampai berapa menit kira-kira? Kita ketemu di luar nanti. Langsung Pak, nggak bisa berhenti nanti, jalan langsung. Nah, monggo silakan. Bapak-bapak ya, ibu-ibu sama kami. di luar. Kau senjata mana? Pak.